Shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Atas nama Majelis Jemaat GKI Blora, kami mengucapkan selamat datang, selamat berbakti kepada Tuhan. Mungkin di antara Bapak, Ibu, Saudara ada yang baru pertama kali berbakti di GKI Blora. Kami mohon untuk berdiri sejenak. Tidak ada ya, terima kasih. Bapak Ibu, akan kami sampaikan beberapa pokok warta lisan pagi ini. Yang pertama, pengkhotbah minggu ini. Yang melayani firman Tuhan di dalam kebaktian umum pertama dan kedua pada minggu ini adalah Pendeta Albert Aresto Pandiangan dari GKI Rembang. Dimohon jemaat mendukungnya dalam doa, dan atas pelayanan yang diberikan, Majelis Jemaat GKI Blora mengucapkan banyak terima kasih. Peneguhan Penatua. Pada hari ini, Minggu 15 November 2020, dalam kebaktian umum pertama, akan dilaksanakan peneguhan penatua untuk masa pelayanan 1 periode dalam diri Ibu Esther Budiani, Jalan Cendana 27B, Blora. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Persekutuan Komisi Usia Lanjut. Persekutuan Komisi Usia Lanjut akan dilaksanakan pada hari Senin 16 November 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Gedung Gereja GKI Blora. Dimohon kehadiran warga usia lanjut dan jemaat dimohon dukungan doanya. Persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Pelayanan perjamuan kudus di rumah-rumah. Bapak Ibu, peringatan sakramen perjamuan kudus menyatakan bahwa kita para anggota jemaat GKI Blora, baik yang sakit maupun yang sehat, adalah satu keluarga di dalam kasih Kristus. Setiap perjamuan kudus dilaksanakan dan kita diundang untuk menikmatinya. Bagi jemaat atau simpatisan GKI Blora atau orang tua, lansia yang sakit atau berhalangan untuk mengikuti perjamuan kudus di gereja pada hari Minggu tanggal 29 November, Majelis Jemaat memberikan pelayanan perjamuan kudus di rumah. Yang bersedia, yang memohon untuk pelayanan perjamuan kudus di rumah dapat menghubungi kantor gereja. Lowongan tenaga profesional multimedia. GKI Blora membuka kesempatan untuk tenaga profesional multimedia. Keterangan lebih lengkap dapat dibaca pada warta jemaat. Demikianlah pokok warta lisan minggu ini, Bapak Ibu. Untuk warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang sudah disediakan. Terima kasih, selamat beribadah. Marilah kita melanjutkan ibadah kita. Kita akan memasuki saat hening. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan,
hari ini kita coba mengingat betapa banyak berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, dan juga berbagai ladang pelayanan yang harus kita garap sebagai hamba-hambanya. Marilah kita berseru kepada Tuhan, supaya kita dilayakkan menjadi hamba-Nya. Marilah kita datang dan menyambut Tuhan lewat perbuatan dan dalam ketaatan kita. Umat dimohon berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kebaktian ini berlangsung di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Melalui Injil Lukas 17 ayat yang ke-10, Tuhan mengingatkan kita, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sebagai seorang hamba, kita terus diajak untuk berproses melakukan apa yang berkenan kepada Sang Tuan kita. Hari ini kita diajak untuk merefleksikan, sudahkah kita menjadi hamba yang dipercaya? Mari periksa diri kita masing-masing. Apakah selaku hambanya kita berlaku setia dan layak dipercayakan? Mari kita datang kepadanya mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa secara pribadi.
Tuhan, Engkau telah mendengarkan pengakuan dosa kami yang kami sampaikan dengan sepenuh hati dalam penyesalan kami. Kami mohon Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba-Mu yang dapat dipercaya. Dengan kuasa Roh Kudus, kami memperoleh pembaharuan, pertobatan, dan menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Allah telah memberikan anugerah penebusan kepada kita. Ini merupakan wujud dari cinta kasih-Nya yang mau menuntun dan membaharui hidup kita. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan terambil dari 1 Korintus 1 ayat 30 yang berbunyi demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Siapa yang berpegang pada sabda
Kita berdoa. Tuhan, kami mau selalu berpegang pada sabda Tuhan, sehingga kami terus belajar bagaimana menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipercaya. Dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, kami belajar bagaimana mengerti pesan firman-Mu dan bagaimana kami dapat menghidupi atau mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala kuasa jahat yang ingin mengganggu kami dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita membacakan Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap
dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Hamba yang dipercaya. Melalui tema firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipercaya. Dari bacaan Matius 25 ayat 14 sampai 30, sesungguhnya yang dimaksud oleh bacaan kita dengan kata hamba yang dalam bahasa aslinya doulos, itu lebih tertuju kepada orang yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan satu tugas yang diberikan tuannya. Atau istilah kerennya, penata layanan. Jadi bukan cenderung berarti budak. Jadi memang doulos itu ada beberapa arti, yaitu budak dan hamba yang dipercaya untuk mengatur atau melaksanakan tugas dari tuannya. Nah, biasanya hamba ini mengatur segala sesuatu yang dibutuhkan oleh rumah tuannya atau tempat usaha tuannya. Sedangkan budak, dia tidak akan diberi kepercayaan untuk tugas itu. Karena budak itu lebih rendah statusnya. Ya. Jadi yang dimaksud di sini bukan budak, tetapi penata layanan. Dan dimaksud dengan hamba ini adalah saya dan kita semua sebagai orang percaya. Dan Tuannya adalah Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus yang empunya kehidupan kita. Melalui tema kita dan bacaan Injil Matius 25 ini, ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Tuhan memiliki kehidupan kita sebagai hamba-hambanya. Dari bacaan kita, Matius 25 ayat yang ke-14, dikatakan yang memanggil hamba-hambanya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, memanggil hamba kepunyaannya. Gitu ya. Jadi bukan sekedar status hamba, tapi hamba itu milik tuannya. Bukan milik tuan orang lain, tuan yang lain. Dengan demikian kita adalah hamba-hamba yang dimiliki oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dan yang menarik adalah Tuhan kita ini bukan hanya memiliki kehidupan kita, tetapi juga Dia mengetahui segala sesuatu yang menjadi kesanggupan dalam hidup kita ini. Apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tahu setiap kita. Di ayat yang ke-15, ketika sang tuan memberikan 5 talenta kepada seorang hamba dan memberikan 2 talenta kepada hamba yang lain dan memberikan 1 talenta kepada hamba yang ketiga, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi di sini Tuhan ini atau Tuhan Allah kita memberikan kehidupan kepada setiap kita. Dengan segala berkat, pertolongan, pimpinan Tuhan dalam hidup kita, menurut kesanggupan kita masing-masing. Berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau dalam perumpamaan ini ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta.
Dengan kata lain, semua hamba Tuhan, yaitu kita, diberi talenta. Dan satu talenta itu pun sangat besar jumlahnya kalau dinilai dengan harga. Satu talenta itu 6.000 dinar. Satu dinar adalah upah pekerja dalam satu hari. Dengan kata lain, satu talenta itu adalah 6.000 hari seorang pekerja mendapat upah. Kalau 6.000 hari itu, kalau dihitung kurang lebih dikurangi dengan hari Sabat mereka tidak bekerja, sekitar 20 tahun upah pekerja. Ya. Jadi satu talenta itu sama dengan upah 20 tahun seorang pekerja. Jadi jumlahnya sangat banyak. Ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah hamba-hambanya. Kita bukan budak. Kita adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita menerima talenta dari Tuhan. Dan talenta itu adalah kehidupan kita. Waktu hidup kita, tenaga kesehatan kita, tenaga dan kesehatan kita, pikiran kita, kemampuan kita, setiap karya dan tindakan kita. Semua itu merupakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu bukan milik kita. Jadi kita diingatkan dari firman Tuhan ini bahwa kita hidup, kita dapat memiliki segala sesuatu dalam hidup ini. Melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Menggunakan segala sesuatu dalam hidup ini. Itu bukan milik kita. Itu adalah kepunyaan Tuhan. Kita dipercaya untuk menerima dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Jadi hidup kita, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan berikan kepada masing-masing kita berbeda satu dengan yang lain. Menurut kesanggupan kita masing-masing. Tidak bisa Tuhan berikan semua hambanya atau setiap kita rata, sama rata. Tidak bisa. Maka kita akan mengalami kesulitan kalau kita mendapatkan talenta yang sama. Kemampuannya satu, dipaksa untuk mengelola 5 talenta, ya dia akan kewalahan. Hasilnya tidak optimal, bahkan gagal. Nah, dia punya kemampuan 5 talenta, tapi kalau diberi hanya 1, dia juga tidak akan berkarya. Tidak ada yang mendukung dia, tidak punya potensi, tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan dalam 5 talenta. Jadi di sini Tuhan atau Tuhan ini bukan pribadi yang tidak adil. Justru Tuhan adil. Maka dia memberikan talenta kepada masing-masing kita berbeda satu dengan yang lain. Makanya tidak perlu ada kecemburuan, iri hati, atau benci kepada saudara seiman kita, sesama kita. Bila kita mengetahui mereka punya segala sesuatu dalam hidupnya lebih daripada kita. Itu keliru sekali. Ya. Nah, Bu Saudara, saya jadi teringat gitu ya, tapi saya refleksikan dalam hal yang kelihatannya negatif gitu ya. Misalnya kayak HRS, tahu ya singkatan siapa itu? Kan dia sudah pulang ya, dari negeri orang kembali ke negerinya gitu ya. Pada saat HRS ini pulang, bayangin Bapak Ibu Saudara, berapa orang yang datang menyambut dia, ya, dengan segala sesuatu, ya, bahkan cenderung mengganggu yang lainnya, gitu ya. Tapi kalau kita lihat, Bapak Saudara, begitu antusiasnya mereka menyambut Tuhan mereka, guru mereka itu, Habib mereka itu, wah, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada motif-motif lain, tapi gerakan mereka untuk menyambut sang tuannya, gurunya itu luar biasa. Coba kalau refleksikan dalam hidup kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Apakah dalam hidup kita jalani dengan penuh antusias
Seperti kita menyambut Tuhan yang akan datang kembali seperti janjinya. Maka segala hidup kita lakukan yang terbaik. Karena harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan kita. Karena Tuhan kita akan datang kembali. Dalam perumpamaan ini juga dia datang kembali. Dan meminta pertanggungjawaban hamba-hambanya. Ya. Kita perlu menjadi anak-anak Tuhan yang punya kesungguhan, semangat, antusias. Ya, punya gairah yang tidak boleh padam oleh apapun, termasuk oleh pandemik ini. Ya, apalagi kita milik Tuhan. Kalau misalnya mantan presiden atau calon mantan presiden AS Amerika Serikat yang akan digantikan dengan presiden yang terpilih, dia memberikan barang kepunyaannya kepada warganya misalnya sebagai oleh-oleh kenang-kenangan. Maka orang yang menerima barang milik kepunyaan presiden atau mantan presiden itu pasti akan bangga sekali. Misalnya Pak Presiden Jokowi datang ke Blora, lalu dia memberikan kenang-kenangan sepeda gitu ya kepada salah satu anggota jemaat GKI Blora. Oh, kita akan bangga, kita akan tulis di status sosial media, ngomong ke tetangga, teman-teman kita. Walaupun sepeda kita mungkin tidak semahal orang-orang yang saat ini punya antusias untuk ikut grup sepeda gitu ya. Mereka bisa punya sepeda ratusan juta, tapi karena sepeda ini pemberian dari presiden, itu tak ternilai harganya. Nah, terlebih kehidupan kita, Bapak Saudara. Hidup kita ini sangat bernilai, sangat berharga. Karena kita kepunyaan Tuhan. Jangan sia-siakan itu, jangan kita menjadikan itu sebagai sesuatu yang murahan. Karena kelalaian, karena ketidakbertanggungjawaban hidup kita. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, salah satu bentuk penghayatan bagaimana hidup Bapak Ibu Saudara dan saya adalah milik Tuhan yang harus kita jalani dengan sebaik mungkin kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam kebaktian onsite. Tetap GKI Blora mematuhi protokol kesehatan. Tetapi dalam batasan koridor yang aman, yang diizinkan, maka ketika Bapak Ibu Saudara masuk dalam batas dan layak untuk ibadah atau kebaktian onsite, maka ikuti, lakukan kebaktian onsite ini dengan sebaik mungkin. Malah tadi saya dengar Pendeta Nyoman yang beberapa minggu lalu khotbah di GKI Blora sampai terharu, menangis karena di Surabaya mereka belum bisa ibadah atau kebaktian onsite. Di sini dia bisa ibadah onsite bersama Bapak Ibu Saudara. Terharu sekali. Demikian juga dengan anggota jemaat kami KUL. Jika kami melayani perjamuan kudus bagi warga usia lanjut, tentu dengan protokol kesehatan, sampai beberapa anggota jemaat KUL kami menangis Bapak Ibu Saudara ketika menerima roti dan anggur. Karena mereka belum bisa kebaktian onsite minggu dan mereka baru bisa menerima perjamuan kudus di gereja dalam batas yang sudah ditentukan. Ya, jadi dalam batas yang aman. Mereka menangis terharu. Mereka rindu sekali bisa ibadah atau kebaktian onsite. Lah kita diberi kesempatan, diberi waktu, diberi kesehatan. Ketika Tuhan mengundang kita untuk hadir di rumah Tuhan dalam kebaktian atau ibadah onsite, maka itu harus menjadi sesuatu yang penuh gairah, penuh semangat. Ya. Seakan-akan inilah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Tentu saja bukan hanya saat ibadah onsite. Bagi Bapak Ibu yang mungkin dalam batasan usia belum bisa ibadah onsite, harus ibadah online di rumah, yang mengikuti live streaming ibadah ini, maka sekalipun Bapak Ibu harus ibadah dari rumah, tetap jalani ibadah online itu dengan kesungguhan kita, dengan semangat Bapak Ibu. Ya, bahwa hidup Bapak Ibu milik Tuhan. Jadikan hidup Bapak Ibu dan ibadah yang Bapak Ibu ikuti ini untuk persembahan yang harum bagi Tuhan. Jangan pernah sia-siakan. Karena waktu hidup kita begitu singkat dan tidak ada orang yang tahu. Ya, beberapa berita duka cita, salah satunya Dalang Kiseno
itu meninggal mendadak. Beberapa hamba Tuhan di kalangan GKI juga mengalami peristiwa itu, meninggal ya mendadak. Ya, dan kami berduka cita, para pendeta atau di kalangan pelayan hamba Tuhan di GKI. Dan mungkin di wilayah atau lingkungan Blora ada saudara sebangsa kita yang Tuhan panggil pulang begitu cepat. Masihkah kita menyanyiakan dan menunda kesempatan hidup kita ini? Ya. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, melalui tema kita hari ini, kita diajak untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab di dalam mengelola talenta yang Tuhan percayakan. Nah, dalam bacaan kita ini ada 3 ciri, 3 hal yang menjadi tanggung jawab atau yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh 2 hamba yang baik dan setia, yaitu hamba pertama dan hamba kedua, bukan hamba yang ketiga. Kita lihat di ayat yang ke-16. Segera pergilah hamba yang pertama atau yang menerima 5 talenta, dan demikian juga yang ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga. Dengan arti begini, bahwa hamba yang pertama dan kedua ini segera melakukan apa yang sudah dipercayakan oleh tuannya itu. Tidak menunda-nunda waktu. Kan pemikiran kita, apalagi orang-orang yang malas ya, kalau bisa ditunda, kenapa harus sekarang dikerjakan? Kan begitu ya. Apalagi kita tahu nih dari bacaan ini, Tuhan itu pergi ke luar negeri, negeri yang jauh. Hitungannya pasti pulangnya lama. Gitu ya. Dan betul memang di ayat yang ke-19, lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu. Jadi lama. Mungkin hamba itu tidak tahu kapan pulang tuannya itu. Nah, itulah yang menjadi kesempatan iblis untuk menggoyahkan kita, untuk menanamkan kemalasan dalam diri kita. Menunda-nunda apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, kita belajar dari kedua hamba ini. Segera. Gitu ya. Ini bukan hanya ditujukan kepada orang yang memang punya karakter sifat rajin, tapi ini ditujukan kepada kita semua yang cenderung malas maupun yang rajin, untuk segera lakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kehidupan kita ini, keluarga kita ini, pekerjaan dan pelayanan kita ini, kita lakukan dengan segera. Ya. Lalu ciri atau hal yang kedua yang dilakukan kedua hamba ini, juga mereka melakukannya dengan baik. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ketika hamba yang pertama dan hamba yang kedua mempertanggungjawabkan, menyerahkan hasil talenta yang mereka kelola, baik ayat 21 maupun ayat yang ke-22, respon dari tuannya adalah, hai hambaku yang baik. Baik di sini berarti bahwa kedua hamba ini mengerjakan tugas mereka sebaik-baiknya. Walaupun manusia tidak ada yang sempurna, tetapi mereka berusaha melakukan yang terbaik. Ketika ada kekurangan, mereka mengoreksi dan melakukan yang lebih baik. Makanya yang 5 talenta menjadi 10, yang 2 menjadi 4. Ya, berarti mereka mendapatkan hasil 100%. Karena mereka mengerjakannya dengan baik. Ya, karena mereka kerjakan itu untuk Tuhan mereka. Sekalipun waktunya lama datang, tetapi mereka kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, dibandingkan dengan hamba yang ketiga, maka Tuhan itu berkata di ayat yang ayat yang ke-26. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat.
hamba yang ketiga ini jahat. Kok perbandingannya baik dan jahat? Apakah ini berarti bahwa hamba yang ketiga ini mencuri ya, atau menyalahgunakan talenta mereka, atau melakukan hal yang jahat bagi orang lain? Bukan. Hamba yang ketiga ini adalah orang yang dipercaya. Dan benar, dia buktikan kepercayaan tuannya dengan tidak menyalahgunakan talenta itu. Dia kubur dan dia kembalikan ketika tuannya datang. Tetapi yang dimaksudkan di sini yang jahat adalah ketika hamba yang ketiga ini tidak mau melakukan tugasnya dengan baik, dengan benar. Gitu ya. Justru dia memandang tuannya sebagai orang yang kejam. Paradigma hamba yang ketiga ini menghambat kesadaran dirinya, kesungguhan dirinya untuk melaksanakan tugasnya. Malah dia menilai dan menghakimi tuannya sebagai tuan yang kejam. Ya. Makanya dia tidak melakukan atau tidak mengelola talenta yang Tuhan percayakan. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita mau pilih yang mana, Bapak Ibu Saudara? Kita mau jalani hidup kita dengan sebaik-baiknya, atau kita justru memandang Tuhan kita sebagai Tuhan yang kejam? Tuhan itu bisanya cuman kasih perintah ya. Tuhan bisanya cuman berfirman ya. Tuhan tuh maunya supaya kita itu maunya bersinar, berkorban, melayani. Tapi dia sendiri hanya enak-enakan di surga. Ya. Bila hal itu kita pikirkan dan kita lakukan, kita termasuk hamba yang jahat. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh hamba-hamba yang menyenangkan hati tuannya, dikatakan yang baik dan setia. Gitu ya. Sedangkan hamba yang ketiga dikatakan malas. Nah, ini perbandingannya unik nih. Harusnya kalau setia dibandingkan dengan tidak setia. Tetapi kenapa perbandingan setia dengan malas? Berarti maksudnya kesetiaan di sini adalah tidak hanya setia dalam waktu yang ditentukan. Ya kan biasanya kalau kita memahami setia itu, orang itu atau kita itu setia dari awal sampai akhir. Itu setia, betul. Tapi bukan hanya itu arti setia. Setia berarti apa yang menjadi tugas kita kerjakan. Baik dari awal sampai akhirnya, sampai kesudahannya, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya bukan bermakna negatif hanya menunggu setia sampai akhir. Ya, ini kan perumpamaan ini kan berkaitan atau nyambung dari perumpamaan minggu lalu. 5 gadis yang bijak, 5 gadis yang bodoh. 10 gadis itu sama-sama punya tugas yang sama. Menunggu, menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Ini kan cenderung cenderung pasif ya. Wah, hanya menunggu kok. Ya sudah, tunggu aja sampai akhirnya. Ternyata yang 5 bodoh ini gagal. Karena tidak mempersiapkan. Tapi ternyata masih berhubungan dengan perumpamaan yang sebelumnya dan perumpamaan saat ini. Ternyata menyambut kedatangan Tuhan atau mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan kita, itu juga berarti kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Jadi bukan pasif menunggu, tapi melakukan sesuatu sampai kesudahan hidup kita. Baik itu kita yang dipanggil pulang oleh Tuhan, atau Tuhan datang ketika hidup kita masih hidup. Itu urusan Tuhan. Urusan kita sepanjang hidup kita sampai kesudahannya, kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Gitu ya. Jadi saya simpulkan bagian yang kedua itu, tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan yang dipercaya adalah segera lakukan, lalu kerjakan dengan sebaik-baiknya, lalu kerjakan semua itu sampai kesudahannya. Tidak boleh mundur di tengah jalan. Kita manusia lemah, kita butuh Roh Kudus bekerja. Jangan andalkan kekuatan atau mengandalkan orang lain. Dan yang ketiga, poin yang ketiga dari bacaan kita adalah upah. Nah, ini yang paling kita tunggu-tunggu mungkin ya.
Upah, karena ini bicara soal kerajaan surga. Upahnya adalah kerajaan surga. Tetapi kerajaan surga bukan sekadar nanti di akhir zaman atau di akhirat. Tetapi juga saat ini sudah Tuhan berikan upahnya. Kalau kita lihat tadi ayat 21, ayat ke-21 dan 23, ya. Dikatakan di situ, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi itu bukan bicara nanti hamba-hamba mendapatkan kebahagiaan Tuhan, tapi juga saat itu juga. Ya, saat itu juga. Dalam kehidupan mereka, mereka sudah merasakan kebahagiaan dari Sang Tuannya. Nah, dalam hal ini kerajaan surga berarti yang pertama upah yang kita terima adalah pujian, penghargaan dari Tuhan. Ya, di ayat 21 atau di ayat 23 dikatakan, hai hambaku yang baik dan setia. Itu pujian dari Tuhan kepada kita. Dan ini merupakan sebuah kehormatan, sebuah keagungan kita. Hidup kita menjadi mulia karena Tuhan memuji kita. Kalau dipuji oleh orang lain itu sementara, fana, dan relatif. Kita dipuji oleh satu pihak, belum tentu dipuji oleh pihak lain. Jadi jangan langsung sombong dan tinggi hati. Ya. Tapi kalau dipuji Tuhan, kita patut untuk merasa diri kita berharga, mulia dan terhormat. Karena Tuhan yang memuji kita. Ketika kita dipuji Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, itu berarti kita sudah merasakan semacam tanda atau surga kecil di dalam kehidupan kita saat ini. Lalu kemudian kerajaan surga menjadi upah kita berarti kita diberi kepercayaan lagi, diberi tugas yang lebih besar. Kok ini gak enak ya? Yang namanya upah, hadiah, yaitu kita menerima sesuatu yang menyenangkan kita, tapi kok malah dikasih beban? Nah, ini salah. Jadi jangan kita pahami bahwa talenta menjadi beban, justru menjadi hadiah. Ketika hamba yang pertama dan hamba yang kedua dipuji, lalu Tuhan itu memberikan kepercayaan, tanggung jawab perkara yang besar. Nah, demikian juga dengan kita. Jadi ketika kita diberi kepercayaan untuk mengerjakan tugas yang lebih besar, itu adalah hadiah dari Tuhan. Bukan karena kehebatan dan menjadi kesombongan kita. Itu adalah hadiah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Lalu yang ketiga adalah kita akan bersama dengan Bapa di sorga, masuk di dalam perjamuan suci, perjamuan kekal, perjamuan anak domba yang kekal di sorga. Dalam kekekalan itu kita akan merasakan seperti menikmati jamuan pesta kawin. Ya, seperti perumpamaan 5 gadis bijak yang ikut masuk dalam ruang perjamuan, pesta perjamuan kawin dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan yang abadi. Itu juga akan menjadi milik kita di sorga. Sedangkan hamba yang ketiga dicampakkan ke dalam kegelapan, bukan hanya kegelapan, yang paling gelap. Ya, dunia ini sudah gelap, tapi ada yang paling gelap, yaitu di dalam kerajaan maut itu. Dan bahkan di dalamnya terdapat ratap dan kertak gigi, mengerikan sekali. Jangan sia-siakan hidup kita karena kesenangan sementara dalam dunia ini, tapi kita mendapat upah di dalam kegelapan yang paling gelap. Dan hanya terdapat ratap dan kertak gigi. Dan hari ini salah satu anggota jemaat kita, saudara seiman kita, mau merespon panggilan Tuhan itu, yaitu Ibu Esther Budiani dan bapak-bapak, ibu-ibu penatua kita lainnya. Mereka mau merespon panggilan Tuhan menjadi penatua sesuai dengan talenta mereka masing-masing, dan mereka mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Menjadi kebutuhan dan termasuk menjadi pergumulan gereja GKI Blora, bagaimana jemaat GKI Blora atau anggota jemaat GKI Blora tergerak hatinya untuk bersedia menerima panggilan Tuhan melalui gereja ini, menjadi penatua, menjadi pengurus, menjadi aktivis gereja. Karena Bapak Ibu Saudaralah
yang Tuhan percayakan untuk itu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Umat dimohon berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Kita masuk di dalam pelayanan peneguhan penatua. Kita datang di hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia. Sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan. Sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau membimbing kami dalam proses untuk menghayati dan merespon panggilan Tuhan bagi anggota jemaat GKI Blora yang akan diteguhkan menjadi penatua pada hari ini, yaitu Ibu Esther Budiani. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Kau berkati pelayanan peneguhan penatua ini agar menjadi berkat bagi Ibu Esther Budiani, juga menjadi berkat bagi segenap jemaat GKI Blora dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah umat siap mendukung calon penatua ini diteguhkan sebagai penatua? Ya, kami siap mendukung. Silakan umat duduk. Ibu Esther Budiani. Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Esther. Pertama, saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh umat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru
adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu saudara akan menjaga umat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Ketiga, apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan umat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Keempat, apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia, kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dengan umat, majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab Ibu Esther Budiani? Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Ibu Esther Budiani ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi Ibu Esther Budiani dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan umat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan. Amin. Ketua baru Gereja Kristen Indonesia Blora siap mendengar ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di umat ini, maupun dalam lingkup-lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung Ibu Penatua Esther Budiani? Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menerima mereka. Kami berjanji memberi dukungan, kasih dan doa kepada mereka yang hidup dan bekerja di antara kami, menjadi pemimpin yang melayani, agar umat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan pengharapan. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Blora, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, memberikan piagam peneguhan penatua nomor 123 MJ GKI Blora 11/2020. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Blora menyatakan bahwa Esther Budiani telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan 15 November 2020 sampai dengan 14 November 2023. Dalam kebaktian hari tanggal Minggu 15 November 2020 pukul 9 WIB sampai selesai di Jemaat Gereja Kristen Indonesia Blora, dilayani oleh Pendeta Albert Aristo Pandiangan. Blora, 15 November 2020, Majelis Jemaat GKI Blora. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, saat ini kami berdoa syafaat bagi Ibu Penatua Esther Budiani yang saat ini diteguhkan menjadi penatua. Tuhan memberkati Ibu Esther beserta dengan keluarga yang akan melaksanakan tugas pelayanan Ibu Esther sebagai penatua dan didukung oleh keluarganya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera kepada Ibu Esther dan keluarganya. Dan melalui kehadiran Ibu Esther sebagai penatua dapat melengkapi dan menyempurnakan pelayanan persekutuan dan kesaksian GKI Blora bagi jemaat, bagi masyarakat, dan bagi dunia. Demikian juga kami berdoa, salah satunya dia mendoakan HUT LPPS ke-52 tahun. Kiranya Tuhan memberkati LPPS ini agar terus menjadi berkat bagi setiap sinode wilayah atau jemaat yang dilayani dan bahkan bagi masyarakat yang dilayaninya. Tuhan berkati setiap program-program yang dikerjakan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk GKI Blora. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah mengalami pergumulan sakit dalam pemulihan. Kiranya Tuhan jamah urapi mereka, Tuhan berikan kesembuhan secara nyata kepada mereka. Tuhan berkati pengobatan medis dan perawatan dari keluarganya. Saya berdoa untuk anggota jemaat yang sudah usia lanjut, orang tua kami yang sudah usia lanjut. Tuhan tetap berikan sukacita, semangat, iman, pengharapan yang teguh, sehingga dalam seluruh hidup mereka, mereka menjadi hamba-hamba yang dipercaya. Saya berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam sepekan. Tuhan tambahkan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan tambahkan talenta di dalam kehidupan mereka, baik dalam perkara kecil maupun perkara besar. Mereka senantiasa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati hidup dan masa depan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Yayasan Sion. Karena Tuhan berkati para pengurus, para guru, staf pengajar, para guru, staf pegawai, murid-murid, beserta dengan orang-orang yang terlibat di dalam yayasan sekolah tersebut.
agar mereka dapat tetap semangat menjalani pelayanan mereka di bidang pendidikan ini. Di tengah pandemik, mereka boleh tetap bekerja sama, sehati sepikir, dan Tuhan berkati setiap program-program yang dilaksanakan. Sehingga melalui Yayasan Sion ini, banyak jiwa-jiwa yang merasakan dan mengalami kasih Tuhan, berkat Tuhan, melalui pelayanan pendidikan. Tuhan juga berkati segala kebutuhannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk program-program GKI Blora, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Dan yang terdekat adalah di dalam menghayati dan merayakan Natal hingga tahun baru nanti. Tuhan berkati majelis jemaat, panitia, aktivis, anggota jemaat dan simpatisan agar dapat melaksanakan rangkaian Natal sampai tahun baru ini dengan tetap hikmat, penuh sukacita, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Lindungi jemaat GKI Blora dalam melaksanakan rangkaian itu, sehingga semua jemaat Tuhan ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi program-program yang lainnya, program komisi, program majelis, program panitia, biarlah semuanya Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa bagi setiap keluarga yang ada di jemaat Tuhan ini. Tuhan lawat setiap keluarga, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat, Tuhan memberkati segala upaya mereka untuk menjadi keluarga yang melakukan semua talenta mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan pimpin sertai mereka, Tuhan tolong umat-Mu ini dalam menghadapi, mengatasi segala pergumulan hidup, sehingga mereka boleh menemukan jalan keluar, menyelesaikan setiap persoalan mereka dengan bijaksana, dan bahkan mereka boleh menikmati buah-buah yang lebat dan manis di dalam kehidupan mereka, di dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi kehidupan bangsa dan negara kami, baik itu dalam persiapan dan pelaksanaan pilkada, maupun juga dalam setiap program-program pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Kiranya Tuhan memberkati semuanya agar berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan melalui pilkada terpilih pemimpin-pemimpin daerah yang betul-betul dapat menjadi aspirasi rakyat, dapat membangun, memulihkan setiap daerah, dan memajukan bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari pihak yang jahat. Tuhan hancurkan, patahkan segala rencana si jahat yang ingin menghancurkan dan memecah belah bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan dan masa depan kami Tuhan ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa seperti yang Bapa, yang Yesus ajarkan kepada kami. Datanglah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan untuk kotak hitam, untuk dana rutin kebutuhan gereja, sedangkan kotak merah minggu ini untuk DBPJ GKI Klasis Semarang Timur. Firman Tuhan yang mendasari persembahan syukur kita pagi ini diambil dari Matius pasal 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Tuhan, tolonglah kami, untuk kami juga boleh terus hidup memuliakan Tuhan, dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami juga bersyukur, pagi ini kami boleh memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Tuhan, tolong berkati, biarlah persembahan ini pun boleh menjadi berkat dan boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, tolonglah majelis jemaat dan badan pelayanan jemaat di dalam mengelola uang persembahan ini. Tuhan, terus berikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan syukur ini di dalam kasih Tuhan. Ampuni untuk segala dosa dan kekurangan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.